Selamat malam Pak Iza. Selamat malam Bu Rina. Oke, senang bertemu dengan. Bagaimana kabarnya malam ini Pak Iza? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik Bu, sehat, bahagia. Hanya Iya. saja apa ya, ada sedikit eh, kendala Bu, atau sedikit problem di saya. Saya agak kurang semangat karena melihat anak-anak saya kelakuannya itu loh Bu di dalam bengkel itu loh. Aneh-aneh aja. Jadi Pak Iza ini ya, semangatnya berkurang karena ada sedikit kendala di Iya betul Bu. sekolah. Nah, kalau gitu malam ini kita akan ngobrol santai nggih Pak, nggih? Oke, siap, siap. Telepon. Boleh sambil ngopi. Nggih Bu, nggih, nggih. Ini saya juga ini kok Bu, apa, menyediakan kopi. Biar nanti dalam kita ngobrol kira-kira eh, apa yang Pak Iza inginkan dari obrolan kita nanti, Pak? Tujuannya apa? Saya berharapnya dari obrolan kita ini, saya menemukan solusi Bu terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian nanti saya juga berharap ada inputan atau setidaknya saya ada teman untuk menceritakan sehingga saya bisa membahas solusinya bersama seperti itu, Bu. Coba Pak jenengan ceritakan apa masalahnya sehingga Pak Iza sampai kurang Eh, Masalahnya itu sebenarnya begini, Bu. Saya itu kan bingung. Bingungnya itu di setiap kali saya mengajar di bengkel, itu anak-anak itu sering tidak menjalankan instruksi saya, Bu. Jadi hmm, mereka kadang di luar eh, apa ya, di luar kendali saya dan mereka mengoperasikan mesin itu semaunya mereka sendiri. Jadi tidak sesuai dengan SOP yang sudah saya sampaikan. Seperti itu, Bu. oh, jadi alur kejadiannya bagaimana Pak? Itu waktu pas pembelajaran atau waktu ada pembelajaran tambahan atau gimana Pak? Nggih, Bu. Jadi itu kejadiannya nggih waktu ketika pembelajaran di bengkel seperti itu. Memang kadangkala saya memberikan tambahan, cuman tidak selalu seperti itu, Bu. Lebih seringnya itu ketika Nggih, praktek bersamaan, karena memang kondisi mesin itu kan terbatas, Bu ya. Artinya nggih. rasio antara mesin dengan jumlah siswa itu eh, tidak sama, sehingga kadang ada problem tadi itu, seperti itu, Bu. Terus kira-kira Pak Iza tahu nggak kenapa anak-anak jadi seperti itu, Pak? Kok bisa Nah, itu Bu, eh, mungkin pripun Bu, mohon maaf putus. heeh. Kira-kira Pak Iza tahu nggak kenapa anak-anak Eh Begini Bu, mungkin selama ini pembelajaran yang saya pakai, pembelajaran yang saya pakai itu hanya saya menunjukkan begitu Bu. Jadi nggih, menjelaskan, oh bahwasanya cara menggunakan mesin itu langkahnya begini, 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 stepnya begini, begini, begini. Jadi saya hanya sebatas menjelaskan komunikasinya satu arah dari saya kepada siswa. nggih. Seperti itu saja, Bu. Selama ini yang saya lakukan. Apa itu kurang baik, Bu ya? Nah, iya, terus akhirnya siswa menerimanya seperti apa, Pak? Hasilnya?
Gitu, dengan mungkin metode karena gitu? efek metode seperti itu, jadi hanya siswa yang pandai saja, Bu, yang bisa menjalankan. Kalau yang Nggih, tidak pandai, ya akhirnya tadi itu, Bu, yang nggak bisa siswa mengikuti yang ya. agak lambat, tidak bisa mengikuti, akhirnya mereka prakteknya jalan sendiri sesuai dengan pengetahuan mereka, tidak mengikuti yang saya arahkan, seperti itu, Bu. Terus, Padahal kalau kalau begitu hmm? okay, padahal kalau mereka menjalankan mesin tidak sesuai dengan prosedurnya, itu sangat berbahaya sekali, Bu. Berbahaya kepada Nggih. siswanya, berbahaya kepada mesinnya, bahkan kepada teman-temannya yang ada di sekitarnya, seperti itu, Bu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan SOP-nya nggih, Pak, nggih? Nggih, betul. Jadi memang harus sebisa mungkin harus sesuai, Bu, dengan itu karena itu sudah Iya. pakem, Kalau Bu, begitu ada rencana SOP-nya Pak Iza standar. selanjutnya apa, Pak? Eh, Gimana ya? Oh iya, rencana saya selanjutnya mungkin Mhm. ini, Bu, apa? Menuliskan SOP itu Agak putus-putus, Pak, pripun? di SOP cara cara mengoperasikan mesin itu. Iya. Oke. Jadi gini, Bu, mungkin solusinya pertama saya akan merubah pembelajaran saya. Pembelajaran saya nanti Nggih. selain dengan metode ceramah, saya juga akan mendemonstrasikan, Bu. Jadi mempraktekkan secara mandiri, kemudian dilihat oleh siswa bagaimana prosedur menghidupkan mesin. Itu yang pertama. Nggih. Yang kedua, nanti saya akan menuliskan eh, SOP atau langkah-langkahnya mengoperasikan mesin itu saya tempel di eh, depan mesinnya, Bu. Jadi supaya anak-anak ketika mau Oh, menghidupkan mesin, oh sudah melihat di depan mesin itu sudah ada SOP-nya seperti ini. Jadi anak-anak itu tinggal ngikutin saja seperti itu, Bu. iya. Jadi sudah ada apa tata caranya di depan di mesin itu, Pak, nggih. G, betul. Kalau tadi kan saya hanya menjelaskan Heeh. saja. Kayaknya seperti itu sih, Bu, lebih efisien kayaknya kalau seperti itu. Jadi saya tempelkan begitu ya Iya. SOP-nya di depan mesin. Anak-anak ketika mau mengoperasikan, mereka tinggal lihat saja, ngikuti langkah-langkahnya seperti itu. Kira-kira apakah ada gambaran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat, Pak? Mungkin Kalau dengan metode dibuat menjadikan anak-anak lebih bagaimana seperti itu? okay, sepertinya kalau menurut hemat saya sepertinya akan lebih ini, Bu. Akan lebih berhasil dibandingkan dengan yang tadi di awal. Kalau di awal tadi saya kan hanya sebatas ceramah saja, kemudian menerangkan kepada anak-anak. Nah, kalau saya Iya. mendemonstrasikan satu, kemudian menuliskan SOP-nya ada di depan mesin, bahkan saya punya ide lagi, Bu. Apa itu, Pak? Ide laginya itu misalkan saya kepikiran kalau kalau sholat di masjid itu kan biasanya ada running text itu kan ya. Iya, iya. Kalau sholat di masjid ada running text, ya imam hari Jumat itu siapa gitu kan. Nah, saya ingin buat Oh, seperti itu, Bu, di bengkel secara itu. tertulis, terpampang nyata gitu ya, Pak? Nah, betul. Kayaknya itu lebih menarik Iya, anak-anak iya. untuk membaca seperti itu. Jadi ada Kira-kira running text. Nggih, Bu. kira-kira adakah hambatannya, Pak, dalam melaksanakan rencana yang telah jenengan buat tadi, Pak? Kalau rencana pertama dan kedua mungkin tidak ada hambatannya, Bu, karena itu berkaitan dengan saya secara langsung.
Tapi kalau Iya. rencana yang ketiga yang membuat running text tadi, saya harus komunikasi dengan kepala jurusan saya, yaitu Pak Pris. Iya. Mungkin hambatannya bagaimana saya melobi Pak Pris supaya bisa merealisasikan apa yang sudah tadi saya rencanakan, seperti itu, Bu. Pak Tris itu kepala sekolah itu ya, Pak? Bukan, Bu. Pak Pris itu kepala jurusan. Oh, Kepala jurusan. kepala jurusannya ya. Betul. Jadi Sepertinya kalau di SMK itu kan ada kepala sekolah, kemudian di bawahnya itu ada jurusan mesin, jurusan apa. Nah, kepala jurusannya itu adalah Pak Pris. banyak Seperti pengurusnya. itu. Nggih. Sepertinya ada gambaran nggih, Pak, nggih. Sudah Nggih, Bu. apa ya, mulai bersemangat lagi. Terus apa komitmen yang Bapak buat untuk rencana aksi ini, Pak? Eh, Komitmen saya tentu nanti saya akan melaksanakan plan A sama plan B-nya tadi, Bu. Nah, kemudian nanti saya coba akan komunikasi secara langsung. Ya mungkin besok lah, Bu. Setelah kita komunikasi ini, besok mungkin saya menemui Pak Pris. Sepertinya Pak Pris pasti akan setuju, Bu, karena beliau juga sangat ini kok, sangat mendukung sekali pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Iya. Seperti itu, Bu. Iya, idenya bagus sekali. Semoga berhasil nih, Pak, nggih. Jenengan pasti Amin, bisa. amin, amin. Siap, Kalau siap, Bu. ada suatu hari kita bisa bertemu, ngobrol lagi, saya ingin mengetahui bagaimana hasilnya. Jadi kalau ketemu nanti jenengan bisa cerita, "Oh, kemarin dari obrolan kita sudah ini, Bu, saya laksanakan ini, saya pengen mendengar seperti itu." Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga, apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak, inginkan bisa tercapai dan Bapak bisa lebih semangat lagi. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu Rina. Oke, Nanti sama-sama, saya Pak. saya pasti akan menceritakan kok, Bu, kalau kita ketemu lagi, ngobrol lagi, saya akan menceritakan bagaimana komunikasi saya dengan Pak Pris selaku kepala jurusan dan apakah bisa terrealisasi rencana-rencana tadi yang sudah kita bicarakan bersama. Terima kasih, Bu Rina. Biasa sekali semangatnya. Sehat-sehat, Pak. Nggih, siap, siap. Menurut saya sebagai coach, Bu Rina tadi sudah memenuhi tahapan-tahapan dari proses Putus-putus. tadi, pertanyaan-pertanyaan yang dalam, Bu. Sampun jelas, Bu. Agak putus nggih. Oh, nggih. Halo? Nggih, Oh, putus-putus jenengan. nggih, agak ini sinyalnya. Nggih. Saya ulangi, Bu, ya. Ampun, coba. Nggih. Nggih. Menurut saya sebagai coach tadi setelah di coaching sama Bu Rina, menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh memenuhi mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai pada akhirnya tanggung jawab. Jadi Bu Rina tadi sudah menyampaikan semua itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya sebagai kunci. Dan tadi Bu Rina juga sudah, menurut hemat saya, sudah memenuhi 3 kompetensi inti coaching, mulai dari kehadiran penuh. Tadi Bu Rina sudah mencoba mendengarkan keluh kesah saya, cerita saya, kemudian Bu Rina juga tadi
berusaha mendengarkan aktif apa yang sudah saya sampaikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada saya. Sehingga akhirnya saya tadi menemukan solusi-solusi secara mandiri dari permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada saya di dalam kelas tadi. Seperti itu, Bu. Kira-kira umpan balik dari saya sebagai coach. Terima kasih Pak Iza. Oke, sama-sama Bu Rina. Suara saya ini putus-putus enggak, Pak? Ini lebih jelas ini, Bu. Kalau saya off cam itu jelas, Pak. Tapi kalau saya on cam itu putus. Oke, Bu, enggak apa-apa. Memang kondisinya seperti itu, Bu, ya mau gimana lagi.